Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ibu Trisna Dewi. Saya dari kelas Pronovis C. Salam sukses luar biasa untuk kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang informasi yang saya dapatkan setelah menonton video The World of Hospitality Industry. Jadi video yang berdurasi 25 menit 11 detik ini menjelaskan secara garis besar mengenai hospitality industry, seperti definisi hospitality itu sendiri, sektor pariwisata, dan juga karakter pariwisata sendiri. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang definisi hospitality itu sendiri. Jadi hospitality berasal dari kata hospes yang berarti tamu. Hospitalitas berarti sikap sebagai tuan rumah yang baik dan sering juga diartikan sebagai keramah tamahan orang yang suka menjamu, akrab, dan dapat menciptakan suasana yang santai. Pengertian ini berdasarkan Henry J.M. Nowen. Jadi, hospitality industry ini dapat diartikan sebagai segala macam industri yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk para tamu. Jadi, saya akan berlanjut kepada hospitality sector. Untuk hospitality sector, ada beberapa yang termasuk hospitality sector. Jadi, saya akan menyebutkan dan menjelaskan secara singkat tentang hospitality sector. Pertama, kita mengenal accommodation. Jadi di dalam accommodation ini terdapat 6 jenis accommodation. Dan pertama adalah bed and breakfast, yang kedua adalah motel, yang ketiga adalah hotel, dan yang keempat adalah hostel, yang kelima adalah resort, dan yang terakhir adalah service apartment. Dan untuk sektor yang kedua adalah food and drink. Terdapat beberapa bagian yang termasuk dengan food and drink sektor ini. Yang pertama adalah restoran, yang kedua adalah bar and cafe, yang ketiga adalah catering, dan yang keempat adalah tea and coffee shop, dan yang terakhir adalah nightclub. Dan untuk yang ketiga yang termasuk ke sektor pariwisata ini sendiri adalah travel and tourism. Yang termasuk travel and tourism adalah tour operator, travel agent, and online travel agent. Oh ya, di sini juga disebutkan cruise atau yang biasa kita sebut kapal pesiar, casino, and car rental. Dan beralih ke sektor pariwisata kita yang terakhir adalah recreation, yaitu rafting, golfing, banana boat, dan kayaking. Biasanya kegiatan rekreasi ini tujuannya kebanyakan untuk refresh dan dilakukan pada akhir pekan maupun pada liburan. Dan yang terakhir kita beralih ke karakteristik of industry hospitality. Jadi di karakteristik ini kita mengenal 6 karakteristik yang termasuk dengan industri hospitality. Dan untuk karakteristik yang pertama itu adalah service industry. Mengapa pariwisata disebut service industry? Ya karena masing-masing perusahaan yang membentuk industri hospitality ini adalah perusahaan jasa yang bekerja sama menghasilkan produk barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan itu sendiri. Yang kedua adalah labor intensif. Labor intensif ini dimaksudkan bahwa pariwisata merupakan industri yang menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Dan beralih ke yang ketiga yaitu capital intensif. Capital intensif ini biasanya diartikan untuk membentuk atau membuat suatu produk. Di dunia industri pariwisata misalnya hotel akan sangat membutuhkan modal yang sangat besar untuk investasi. Akan tetapi pengambilan modal yang diinvestasikan itu relatif lama dibandingkan industri manufaktur lainnya. Pengembalian modal juga cukup lama dan butuh waktu tergantung besar kecilnya hotel. Kemudian kita beralih ke karakteristik yang keempat, yaitu sensitif. Sensitif dimaksudkan industri pariwisata sangat peka dan sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan para tamu itu sendiri. Dan yang kelima adalah seasonal. Itu maksudnya industri pariwisata sangat dipengaruhi dengan musim. Biasanya kita sebut high season itu biasanya pada masa high season hampir semua hotel terjual. Namun pada saat low season ini biasanya terjadi setelah liburan, hotel akan mengalami penurunan okupansi. Dan yang terakhir adalah quick yielding industry. Quick yielding industry ini dimaksudkan dengan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, devisa akan lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional. Nah, berikut sekian dari yang saya jelaskan dan yang saya dapatkan dari setelah menonton video tersebut. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sukses luar biasa.